Di pinggiran kota yang sepi, terdapat sebuah jalan kecil yang tersembunyi di balik rimbunan pohon dan semak belukar. Jalan itu dikenal dengan nama Jalan Buntu. Orang-orang di sekitar percaya bahwa jalan itu berhantu, tetapi tidak ada yang bisa memastikan kisah-kisah seram yang beredar. Setiap kali ada yang mencoba memasuki jalan itu, mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi dari dalam kegelapan. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, seorang pemuda bernama Andi memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita tentang Jalan Buntu hanyalah omong kosong. Andi adalah seorang skeptis yang tidak percaya pada hal-hal mistis. Ia merasa perlu menunjukkan kepada teman-temannya bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. "Kalau kalian takut, biar aku yang masuk ke sana. Aku akan buktikan bahwa tidak ada apa-apa," kata Andi dengan percaya diri. Teman-temannya, meskipun ragu, akhirnya setuju dengan ide Andi. Dengan senter di tangan, Andi memasuki jalan itu. Begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, perasaan dingin dan tidak nyaman langsung menyelimutinya. Namun, ia menepis rasa takutnya dan terus berjalan lebih dalam. Cahaya senter menerangi jalan sempit yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua dengan cabang-cabang yang menyeramkan. Angin berdesir melalui daun-daun, menciptakan suara yang menyerupai bisikan. Setelah berjalan beberapa meter, Andi melihat sebuah rumah tua yang hampir runtuh di ujung jalan. Rumah itu terlihat begitu suram dan tidak terawat, seolah-olah telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Dengan rasa penasaran yang semakin membesar, Andi mendekati rumah itu. Pintu depan yang reyot terbuka dengan sendirinya, menimbulkan suara berderit yang menakutkan. Andi melangkah masuk ke dalam rumah, merasa udara di dalam lebih dingin dari sebelumnya. Ruangan-ruangan di dalamnya dipenuhi dengan perabotan tua dan debu yang tebal. Di sudut ruang tamu, ada sebuah cermin besar yang tampak buram. Andi menghampiri cermin itu dan melihat bayangannya sendiri yang terlihat samar. Namun, tiba-tiba saja, bayangan Andi di cermin itu berubah menjadi sosok lain. Wajah pucat seorang wanita dengan mata kosong dan senyum yang mengerikan muncul di sana. Andi terkejut dan mundur dengan cepat, tetapi cermin itu tetap menunjukkan sosok menyeramkan tersebut. Jantung Andi berdetak kencang saat ia mendengar bisikan samar yang seolah-olah datang dari cermin. "Pergilah, atau kau akan bernasib sama seperti aku." Dengan panik, Andi berlari keluar dari rumah itu. Namun, jalan yang tadi dilaluinya seolah berubah menjadi labirin yang tak berujung. Ia terus berlari, berharap menemukan jalan keluar. Tetapi setiap belokan hanya membawanya kembali ke titik semula. Kegelapan semakin pekat, dan suara bisikan semakin keras di telinganya. Akhirnya, Andi melihat sebuah lampu di kejauhan. Dengan napas tersengal, ia berlari menuju sumber cahaya itu. Ternyata, lampu itu berasal dari sebuah pondok kecil di tengah hutan. Andi mengetuk pintu dengan keras, berharap ada seseorang di dalam yang bisa membantunya. Pintu terbuka, dan seorang pria tua dengan wajah lelah menyambutnya. "Masuklah," kata pria itu dengan suara parau. "Kau tersesat di Jalan Buntu, bukan?" Andi mengangguk, masih terengah-engah. Pria tua itu menyuruh Andi duduk di kursi reyot dan memberinya secangkir teh hangat. Setelah beberapa saat, pria itu mulai bercerita. "Dulu, jalan ini biasa dilewati oleh penduduk setempat. Namun, suatu hari, seorang wanita muda bernama Sari dibunuh dengan kejam oleh suaminya yang cemburu. Setelah kematiannya, arwah Sari menghantui jalan ini. Banyak orang yang mencoba masuk, tetapi tidak pernah keluar lagi." Andi merasa ngeri mendengar cerita itu. "Jadi, bagaimana aku bisa keluar dari sini?" tanyanya dengan putus asa. Pria tua itu memandang Andi dengan mata yang penuh dengan kesedihan. "Ada satu cara, kau harus menghadapi arwah Sari dan meminta maaf atas ketidakadilan yang dialaminya. Hanya dengan begitu, kau bisa mendapatkan izin untuk keluar." Dengan berat hati, Andi menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke rumah tua itu dan menghadapi arwah yang menghantuinya. Dengan rasa takut yang semakin menguat, Andi berjalan kembali menuju rumah tua tersebut. Di dalam kegelapan, ia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat. Setibanya di rumah tua, Andi berdiri di depan cermin besar itu lagi. Sosok wanita dengan wajah mengerikan muncul kembali. Andi gemetar, tetapi ia mencoba berbicara dengan suara yang tegas. "Sari, aku meminta maaf atas ketidakadilan yang kau alami. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Tetapi aku memohon agar kau mengizinkanku keluar dari tempat ini." Bayangan wanita itu menatap Andi dengan tatapan kosong selama beberapa saat. Kemudian, senyum mengerikan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi kesedihan. "Aku tidak ingin menghantuimu,"
katanya dengan suara yang lebih lembut. Aku hanya ingin keadilan. Dengan kata-kata terakhir itu, bayangan wanita di cermin menghilang, dan suasana di sekitar Andi mulai berubah. Jalan yang tadi terlihat seperti labirin kini terbuka lebar, menunjukkan jalan keluar yang jelas. Andi merasa beban berat terangkat dari pundaknya saat ia berlari menuju pintu keluar. Setelah keluar dari jalan buntu, Andi kembali ke teman-temannya dengan wajah pucat dan mata yang penuh dengan ketakutan. Mereka terkejut melihat perubahan pada Andi yang biasanya berani. Tanpa banyak bicara, Andi menceritakan apa yang terjadi. Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita mistis. Jalan buntu tetap menjadi tempat yang dihindari oleh penduduk setempat, dan cerita tentang Arwasari menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka yang mendengar cerita itu selalu diingatkan untuk tidak pernah meremehkan kekuatan dari kisah-kisah yang tak terjelaskan.